Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini berjudul Inner Beauty. Surat kepada jemaat di Sardis. Sardis adalah jalur perdagangan. Keadaan ekonomi kota Sardis berada dalam kondisi yang cukup bagus dan bahkan melimpah. Tetapi informasi dari sejarah gereja tidak begitu jelas. Karena berbagai macam sumber menampilkan pandangan yang berbeda-beda. Satu-satunya yang sama antara berbagai macam sumber dari sejarah gereja adalah letak kota Sardis yang berada di atas bukit atau semacam dataran tinggi. Kota ini memiliki benteng pertahanan dan ada penjaga yang berjaga di atas bentengnya. Jadi keadaan Sardis sangat aman, tidak ada nabi palsu dan tidak kekurangan materi. Masyarakat kota Sardis yang sudah terlalu nyaman dengan keadaan yang aman menyepelekan penjagaan sehingga kota Sardis berhasil disusupi oleh musuh dan hancur. Itulah keadaan akhir kota Sardis. Keadaan kota Sardis tadi sama dengan keadaan rohani orang-orang percaya di Sardis. Dalam ayat 3 dikatakan, "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Jemaat di Sardis tidak berjaga-jaga dalam hal apa? Dalam ayat 4 dikatakan, "Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu." Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya, mayoritas orang lainnya mencemarkan pakaiannya. Ada beberapa penafsiran tentang dosa yang dibuat oleh orang-orang percaya di Sardis yang berkaitan dengan pakaian. Yang pertama adalah dosa hawa nafsu seksual. Yang kedua adalah dosa hawa nafsu untuk kaya. Karena kota Sardis juga mirip dengan kota Tiatira yang terkenal dengan perdagangan pakaian. Yang ketiga adalah dosa hawa nafsu kedagingan. Karena Tuhan memposisikan diri sebagai pemilik ketujuh roh Allah. Dan yang Tuhan tegur adalah berkaitan dengan pekerjaan. Dalam ayat 2 dikatakan, "Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku." Bisa disimpulkan bahwa jemaat di Sardis lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Roh Kudus. Entah itu hawa nafsu seksual, hawa nafsu untuk kaya, atau hawa nafsu kedagingan lainnya. Tetapi yang pasti adalah jemaat Sardis tidak lagi mendengarkan Roh Kudus yang berdiam dalam hati nurani orang percaya. Dosa hawa nafsu seksual, hawa nafsu untuk kaya, dan hawa nafsu kedagingan lainnya adalah akibat tidak mendengarkan Roh Kudus. Kecantikan wanita bukan dari make up-nya, tetapi dari senyumannya. Begitu juga dengan orang percaya, bukan apa yang tampak dan dilihat orang lain, tetapi inner beauty-nya dilihat dari ketaatannya kepada Roh Kudus. Mungkin kita orang percaya seringkali menampilkan hidup yang sedang dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, bahkan terlihat sangat rohani. Tetapi jauh di dalam diri kita ada hawa nafsu yang kita sembunyikan dari orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di hadapan Allah yang Maha Melihat. Penilaian hidup kita bukan bergantung pada penilaian manusia, tetapi penilaian Tuhan. Tanyakanlah kepada hati kita, siapkah kita untuk taat kepada Roh Kudus dan taat kepada firman Tuhan sepenuhnya? Dosa yang disembunyikan adalah berita rahasia di bumi, tetapi itu adalah berita besar di sorga. Jadi jangan sembunyikan dosa, karena kita hidup di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan Yesus memberkati.